Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Di malam ini tentunya Mas Bro update selalu, walaupun capek memberikan info-info untuk semangat semua. Untuk para sahabat kita holder PP harus tetap sabar, tetap semangat, tetap bangkit, akumulasi terus. Mas Bro akumulasi tiap hari 100, 200, kadang 50, gocap pokoknya seadanya. Semangat, semangat, semangat. Teman-teman. Kalian tetap diar, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadak ataupun membeli mendadak kayak tahu bulat. Akan tetapi semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro tidak akan bertanggung jawab atas kerugian kalian, saya hanya memberikan info sebatas yang saya tahu. Tapi saya meyakini pribadi saya sendiri, PP akan teman-teman. PP akan teman-teman. Kalian jangan terjebak dengan konsolidasi yang panjang seperti ini. Likuiditas di babat habis sama bandar, akumulasi besar-besaran terjadi pada PP. Dengan holder yang meningkat pesat, dengan fundamen yang bagus, dengan banyaknya jutaan koin yang sudah habis terlempar dari top CMC 10, manakah kemodeng, manakah kemodong, mana modeng, mana dogewip, mana ploki, mana yang lain. Yang tersisa PP, yang saya bahas sudah 3 tahun lebih masih eksis, masih berjaya, masih bikin cuan. Harga saat ini sama tahun 2024, di awal tahun dicipil, dihina, dimaki-maki di mana-mana, difatput di mana-mana. Terjadi ledakan tahun 2024 di bulan 11. Ini lagi kondisi memble, jangan kalian tertipu, terdesak dengan permainan yang terjadi, dengan TA-TA yang sudah saya lihat di Fibonacci-nya pun sekarang sudah titik bottom dan seketika simetris, sudah waktunya untuk breakout ke atas. Memang sudah breakout, sudah keluar dari segitiga simetris yang sangat panjang berkonsolidasi, dan kemudian dilihat dari Bollinger Band pun sudah mengerucut, sudah sangat kecil volume, mengerucut di bawah, artinya tinggal bla ke atas. Saya rasa begitu. Kita harus semangat dan yakin ya. Kesabaran di sini diuji dengan koin juga yang tidak sembarangan, dengan target harga yang sangat membiurkan. Para analis memprediksi sampai 0,004 dolar, akan tetapi setelah itu akan longsor turun kembali. Nanti ke depan harus pakai modal yang jos, modal yang dingin, dan saya juga nanti akan fokus tidak untuk holding di BTC, saya akan fokus trade. Tadi juga udah saya kasih info, jika udah kasih video juga, jika trade itu cara bermainnya itu ketika market lagi geopolitik global, nggak ada pergolakan yang menakutkan ya, semua anteng-anteng seperti ini, TA berjalan, baik awan Ichimoku masuk di bawah jual di atas, baik RSI, baik Bollinger Band, Fibonacci, semua bisa berjalan ya. Analis mengatakan pergerakan menuju 0,04 mungkinkah akan terjadi selanjutnya, tetapi memperingatkan kemungkinan penurunan harga setelahnya. Para investor besar sedang mengakumulasi saham PP yang pergerakan besar, dan pergerakan besar mungkin akan segera terjadi. Akan terjadi mudah-mudahan ya. Kita sama-sama berdoa, momentum sedang meningkat ya. Tetap kita harus tunggu dengan sabar, yang mana PP ini akan di ETF-kan, akumulasi well isu ETF, dan resistensi penting di 0,004. Kemudian setelah itu terjebol, mungkin berikutnya baru akan break ke atas ya. Kita harus yakin PP sedang bersiap untuk mendapatkan dorongan besar, saya rasa ya, dengan fundament yang bagus. Jangan biarkan konsolidasi menipu kita semua. Struktur CMC pada grafik 4 jam sangat jelas. Para investor cerdas baru saja menyapu likuiditas internal dan sekarang bersiap untuk memburu titik tertinggi yang mungkin ada baru, dengan ekspansi makro yang bullish. Aksi pemulihan zona permintaan terkonfirmasi, target pump tingkat psikologis ya. Pokoknya kita harus yakin dengan apa yang kita investasikan. Ibarat kita udah nyebrang di sungai yang banjir, ke belakang kita hanyut, ke depan masih harapan kita selamat dan cuan besar. Kita yakin bersama, dan tentunya juga ini ada info dari Ali Martin yang memang salah satu analisa yang lagi memang dipuji-puji, selalu akurat biasanya. Seperti waktu itu meramalkan PP dikenaikan 1000% waktu Well Turkey
borong, ternyata naiknya malah 1.500%. Ini juga Ali Martin di sini ikut FOMO kan, ikut memberikan analisa, dan sekarang analisa terbaru XRP juga akan melesat ke 31 ribuan. Itu yang dikatakan chart pola symmetrical triangle. Siapkan ledakan harga sampai 35% itu dari XRP. Kalau sekarang harganya murah, kemarin bahkan saya infokan waktu 22.000, sekarang udah naik menjadi 24.000 lebih. Saya infokan kalian untuk masuk, kalian sudah cuan. Kurang apa Mas Bro? Tapi jikalau kemarin banyak yang japri di harga 50-an ribu, saya tolak, no, jangan masuk. Kalau sekarang silakan untuk masuk dengan XRP siap lepas landas. Analis bongkar 4 sinyal perubahan tren menuju bullish dengan ada berbagai macam yang diborong sama Kewel rupanya koin XRP ini. Kita akan cek juga ada Kaspa. Ya, kalau meme coin saya pilih PP. Ini SRP ini diborong juga, ada lumayan memborong sampai 360 juta XRP dalam seminggu ini. Mirip-mirip PP ya, diborong juga. Pokoknya kita melihat pergerakan yang semakin ke atas dan sudah mulai akan pump. Mudah-mudahan kita cuan semua, sangkut kita harus hilang semua. Nanti kita masuk koin-koin yang bagus-bagus, jangan ngasal. Ini yang masuk sekarang saya rasa 0,2 bisa digunting, yang sangkut-sangkut di pucuk maka akan kejemput ya. PP holdernya juga menggila, meningkat terus, tidak bisa diragukan kembali. Saya yakin nggak bisa diragukan kembali. Kita akan cek di sini sebentar dengan TATA juga. Tadi saya sudah bikinkan untuk kalian yang mau trade ya. Ini kapitalisasinya udah hampir 28 triliun, naik sekian 0 persen, dengan pemegangnya 551.014K, naik kembali ya. Mudah-mudahan ini meme coin season, banyak yang trades meme ons webs, meme coin season akan terjadi. Mudah-mudahan kita cuan semua, sukses semua, dengan kesabaran. Rezeki bukan dari Mas Bro tapi semua dari atas. Jadi PP ini tidak perlu utility, ia butuh momentum. Dan ketika musim meme coin kembali, PP salah satu koin yang menjadi salah satu koin yang akan melonjak secara parabolik. Artinya apa? Yang akan paling tinggi. Jadi PP tidak perlu utility, ia butuh momentum. Dan ketika musim meme kembali, PP selalu menjadi salah satu koin pertama yang melonjak secara parabolik. Koin bear min 1Q rendah, keuntungan bear 1Q tinggi. Jadi harga murah, keuntungan tertinggi, mungkin ada PP ya. Kita harus yakin kawan-kawan, mudah-mudahan secepatnya ETF di uprop, kemudian PAM analis mengatakan pergerakan menuju 0,004 mungkin akan terjadi selanjutnya, tapi habis itu memperingatkan penurunan yang tajam ya. Kita harus jangan sampai kita kalah, telat PP dulu, karena isu ETF ini membuat harga 0,004 diprediksi dengan sudah mulai kemarin sampai 800 miliar koin PP, dan 1 miliar pun saya nggak punya, ini sampai 800 miliar koin PP ya. Kita mudah-mudahan ledakan, hanya satu langkah lagi menuju ledakan, PP akan membuat kita cuan. Dan koin ini salah satu koin yang bertahan dan dikenal di seluruh kalangan kripto, baik orang kecil ataupun orang gede, semua tahu kripto. Kita bukan mencari koin yang hanya sesaat, dan membuktikan tahun 2024 sudah pernah membuat cuan besar ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam hari ini. Saya juga capek juga tadi habis keluar. Yang penting kalian semangat, kalian yakin bersama saya, dan ke depan harus lebih cantik lagi dalam bermain. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Tentunya dalam dunia kripto selalu harus riset sendiri. Saya hanya memberikan info sebatas yang saya tahu, dan selebihnya tanggung jawab masing-masing karena sangat berisiko tinggi. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP, cas.